Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala syawad Rasulullah SAW ala dunya wa ala kulli mana wa salafun salihun thumma ila ruwahi mu'allifati kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari nafa'anallahu bidumihi wa ila ruwahi abaina wa mahatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa faradallahu dhunuba majma'in birakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang menerangkan tentang amaratu iqtirabis sa'ah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharni amin. Wa minha idzan nasu adharul ilma wa dayya'ul amala. Wa minha lan iku setengah saking amarah. Amarah itu bagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Idzan nasu nalikane utawi manungsa adharu iku mertelake sapa nas al ilma ing ilmu. Jikalau ada manusia, masyarakat atau umat ini sudah suka bercerita tentang keilmuan, tapi wadaya'u lan nyanyiake sapa nas al amalah ing amal. Tapi mereka menyanyiakan atau tidak menghiraukan tentang perilaku. Jadi banyak orang intelektual tapi minim etika. Wa tahabbu lan padha asih-asihan bil alsani kelawan wa tahabbu lan padha asih-asihan sapa nas bil alsani kelawan pira-pira lisan. Jadi mereka membanggakan diri dengan beberapa perkataan, baik perkataan yang beredar di media sosial atau yang beredar melalui video-video, mereka membanggakan itu. Wa tabaghadu, tapi mereka wa tabaghadu lan saling bendu sapa nas bil qulubi kelawan pira-pira ati. Mereka senang dengan perkataan-perkataan tapi tidak suka menata hati diri sendiri. Wa taqata'u lan padha medhot sapa nas fil arhami ing dalem pira-pira sana. Dan orang-orang ini suka memutus tali silaturahim. La'anahumullahu. La'ana mokong laknat hum ing nas sapa Allah inda dzalik indam nalikani azharul ilma wa dayul amal ila ghiri. Jadi kiamat ini akan terjadi ketika di akhir zaman ini manusia suka membanggakan keilmuannya, banyak manusia suka membanggakan keintelektualannya tapi minim etika. Moralnya rendah meskipun intelektualnya tinggi. Dan saling membanggakan dengan beberapa perkataan. Saling senang mempermainkan kata-kata. Kemudian suka memutus tali silaturahim. Nah, ketika itu Allah sudah melaknat mereka, fasomahum moko budekake sapa Allahum ingnas wa amalan micekake membuat buta sapa Allah absarahum ing pira-pira meripati atau peninggali nas. Ketika orang sudah begini ini, orang kondisinya sudah begitu, Allah itu akan menutup mata hatinya, akan menutup pendengarannya. Rawahu nyeritake hadis Ibnu Abi Dunya Anil Hasan radhiyallahu anhu. Qala al-Baihaqi. Qala ngendika sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhum lan liyani Baihaqi rahimahullah taala. Al-amaratu utawi pira-pira tanda iku minha. Iku setengah saking amarah sigharun. Utawi pira-pira tanda kang kecil. Waqat madho lan teman-teman pun wis keliwat apa aksaruha luwih akeh amarah. Jadi yang kita terangkan mulai kemarin itu adalah sekedar amaratun minha sigharun. Itu tanda-tanda kiamat yang kecil. Nah, wa minha lan iku setengah saking amarah kibarun utawi kang gedhe satati moko bakal teko apa kibar.
Nah, adapun tanda-tanda yang besar ini yang akan kita ulas setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wal nakhtim. Wal nakhtim lan becik mungkasi sapa kita al ahadisa ing pira-pira hadis al mazkurati kang den tutur. Jadi kata Yahya Hasyim, saya akan menutup beberapa hadis ini. Hadis tentang amarah ini bima kelawan barang rawahu kang nyritakake hu ing ma hadis maksudnya Muslimun sawa Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Imam Muslim an Hudzaifah saking Hudzaifah bin Asyad Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Hudzaifah itola'ah takon. Jadi itola'ah itu terbit maksudnya ya. Jadi ini yang dimaksud itu Nabi terbit itu menurut datang terus tanya gitu. Itola'ah takon sapa Nabi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halai utawi kita, ini namanya wuhaliyah. Wuhaliyah itu menerangkan keadaan antara lafaz sebelum waw haliyah dan lafaz setelah waw jumlah setelah waw haliyah ini kejadiannya bersamaan. Jadi sebelum wa itola'ah itu dengan setelah wa nahnu natadzakiru ini kejadiannya bersama. Nah, itu haliyah namanya. Wa nahnu halai utawi kita tadzakaru ya tadzakaru natadzakaru iku omong-omongan sapa kita, diskusi ya. Diskusi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau ngobrol memakai lafaz tadzakaru itu berarti ngobrol yang ada referensinya. Beda dengan kalau menggunakan lafaz takalama. Nah, kalau takalama berarti omong kosong, guyon apa begitu. Itu kalau dalam bahasa Arab begitu. Kalau seperti ini kita diskusi itu namanya mudzakarah namanya. Tadzakaroh. Lah berarti kalau lafadznya begini berarti Hudzaifah itu sedang ngobrol dengan para sahabat yang lain, obrolan yang diskusi yang ilmiah, Faqala maka dawuh sapa Nabi, "Mai ngopo? Tuzakiruna." Tuzakiruna iku omong-omongan sapa sira kabeh. Kata Nabi, langsung ditanya, "Apa yang kalian diskusikan?" kata Nabi. Qalu, jawab sapa sahabat, "Nazkuru sa'ah." Ngobrol sapa kita as-sa'atah ing kiamat. Kita sedang membahas tentang terjadinya kiamat. Kata sahabat. Qala maka dawuh sapa Nabi. Jadi kiamat, kata Nabi begini. Diomongin ambek Nabi. Innaha sak temene sa'ah lan takuma ora jumeneng apa sa'ah hatta tarauna sehingga ningali sapa sira tarauna ya. Kalau hatta taro itu wakilnya itu muzakkar mufrad mukhattab. Nah, karena ini yang dimaksud itu adalah para sahabat banyak, maka memakai sighah jamak mukhattab. Muzakkar mukhattab. Jadi lafadznya hatta tarawna, ada nunnya, nun jamak, waw jamak itu. Hatta tarawna singgo ningali sapa sira kabeh qablah ing dalam saturing saah asyra ayatin ing 10 pira-pira tanda. Kata Nabi lan takuma. Jadi lan itu memang ini ya, memang dia tidak terjadi sampai adanya ini, itu lan. Beda dengan lam. Lam itu sama-sama alat nafi. Alat nafi itu ada lan, ada lam, ada la. Itu beda-beda fungsinya. Sama dengan tarkib masjid itu. Tarkib masjid itu ada waw, ada summa, ada fa. Nah, itu beda-beda itu fungsinya. Jadi tidak asal memasangkan itu. Tidak sama. Jadi kalau lam takumah ini dia bisa terjadi kalau ada sesuatu yang lain. Kalau lam itu memang belum. Makanya kalau kalian seumpama nembak cewek, kalau jawabnya lam uhib seumpama, berarti dia belum menerima, tapi besok pasti diterima. Kalau pakai lan ini yang sulit. Kalau pakai lan ini diterima tapi bersyarat. Nah, itu pakai lan begitu. Kalau bahasa Arab diterima tapi ada syarat. Makanya di sini redaksinya adalah pakai lan.
Lantakumah, kiamat itu tidak terjadi sampai kalian melihat 10 tanda berikut. Apa kata Nabi apa saja? 10 itu fadzakara maka nutur sapa Nabi ad-dukhana ing dukhon. Yang pertama adalah dukhon, adanya asap. Wad dajjal lan dajjal. Wad dabbata lan dabbah. Wa tulu asyamsi min maghribiha lan tulu asyamsi lan terbite srengenge min maghribiha saking gon surupe srengenge. Tapi karena kalau di Indonesia jadi dimaknai matahari terbit dari barat. Tapi yang sebenarnya makna aslinya adalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maghrib itu tempat terbenamnya. Ya kalau kita karena terbenamnya itu di barat ya simpel saja. Kalau matahari terbit dari barat. Gitu. Kemudian dukhon, dajjal, dabbah, tulu asyamsi maghribiha, wa nuzuli. Oh bukan wa nuzuli ya, ini maf'ul bih. Wa nuzulah. Wa nuzula Isa bin Maryam. Lan tumuruni Isa bin Maryam alaihissalam. Turunnya Nabi Isa, wa Ya'juj wa Ma'juj, lan Ya'juj Ma'juj, wa salasata khusufin, lan telu pira-pira gerhana. Terus ada yang maknai kalau kiai-kiai ngaji itu selain gerhana khusuf ini yang dimaksud adalah tenggelamnya tanah ya, tenggelamnya tanah itu. Khusfun siji iku gerhana bil masyriqi dalam daerah etan, lawan daerah etan. Jadi ada 3 gerhana besok, 1 gerhana di Asia, masyriq ini kalau hadis itu kalau masyriq itu merujuk pada daerah Asia. Khusfun bil maghrib, khusfun gerhana utawi gerhana kedua iku khusfun gerhana bil maghribi kelawan maghrib kulon. Jadi gerhana yang kedua adalah daerah maghrib. Maghrib ini yang dimaksud Eropa ya, Eropa. Jadi ada masyrik. Kalau dulu ya, kalau zaman dulu ya intinya ada Uni Soviet. Kalau zaman dulu lagi itu ada, kalau timur itu Persia, kalau barat itu Romawi Yunani, kalau tengah itu Jazirah Arab. Khusfun lan siji gerhana di Jaziratil Arabi ing dalam tanah Jazirah Arab. Tanah Jazirah Arab itu timur tengah. Jadi pembagian itu zaman dulu sudah ada. 1 Persia, 2 ini yang etan, yang masyrik, yang maghrib itu Persia, yang maghrib itu Romawi Yunani, terus yang terakhir Jazirah Arab ini adalah daerah timur tengah, ya Mesir dan lain sebagainya, Arab. Kalau setelah ini runtuh, Romawi Yunani runtuh, Persia runtuh, baru berganti nama menjadi 2 negara adidaya. Yang timur namanya Uni Soviet, yang barat namanya Eropa dan Sekutu, Amerika dan Sekutu, negara adidaya itu, dan yang tengah itu ya Jazirah Arab itu, Jazirah Arab. Wa akhiru dzalik, utawi lu akhire asra ayat paling terakhir apa namanya, setelah gerhana 3 gerhana ini ya, 3 gerhana di 3 wilayah ini, maka timbullah narun iku api takhruju kang metu apa nar minal yamani saking Yaman. Jadi besok setelah dukhon keluar, dajjal keluar, dabbah keluar, Nabi Isa keluar, semua sudah kemudian ditutup dengan gerhana dan ditutup dengan adanya api yang keluar dari Yaman. Api itu gimana? Tadrutu giring apa nar anna saing menungso ila mahsyarihim saking gon kumpule nas. Jadi api ini yang timbul di Yaman ini akan menggiring manusia dari seluruh penjuru dunia akan dikumpulkan jadi satu tempat. Baru kiamat terjadi. Nah, sekarang oleh Kiai Hasyim akan dijelaskan satu persatu. Amad dukhona anapun utawi dukhon faqad dzakara moko teman-teman nutur sapa al-allamatu al-Khazin. Imam al-Allamah al-Khazin fi tafsirin dalam kitab tafsir Khazin faqala moko ngendika sapa al-Khazin qala Hudzaifah. Jadi Kiai Hasyim itu kalau membaca hadis tidak langsung hadis ya. Dia menemukan di kitab ini menceritakan hadisnya itu dari imam ini. Imam ini bercerita ada sahabat begini begitu.
beruntut. Jadi ini hadisnya dari Hudzaifah. Qala, ngendika sapa Hudzaifah, yang mendengar langsung ini Hudzaifah radhiyallahu an, ya Rasulullah, hei Rasulullah, maiku apa dukhon utawi dukhon? Hudzaifah ini bertanya, hei Rasulullah, apa dukhon itu? Fatala moko maca sapa Rasul hadhil ayat ing ikil ayat. Jadi Rasul ketika ditanya, memang Nabi itu dicap oleh Al-Quran itu in huwa apa in hiya itu, in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Nabi, yang keluar dari lisan Nabi itu tidak lain kecuali apa yang diwahyukan oleh Nabi. Jadi ketika ditanya sesuatu itu pasti nunggu wahyu, baik nanti keluarnya berupa Al-Quran atau hadis qudsi atau hadis Nabi. Intinya pasti sesuai yang diwahyukan oleh Allah. Makanya kalau di aktivis gerakan itu apa yang kita omongkan setidaknya ada referensi, ada literaturnya. Karena Nabi mencontohkan begitu. Enggak pernah Nabi itu diskusi atau menjawab pertanyaan sahabat itu dengan ngawur, itu enggak pernah. Hanya mengedepankan public speaking itu enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha, kalau di Quran itu. Nabi itu yang disampaikan sesuai yang diwahyukan oleh Allah. Ada referensinya dari Allah. Nah, yang diharap dengan kaum intelektual itu begitu. Bicaranya ini ada referensinya, ada bobot intelektualnya. Maka Nabi membaca ayat ini ketika ditanya apa dukhon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Yauma ing dalem siji dina. Ta'ti teko apa as-sama'u langit bidukhanin mubin kelawan asap kang pertelo. Jadi di hari tertentu besok alam ini akan diselimuti oleh asap. Tafsirnya begini, yamla'u ngebei apa ma barang yang dimaksud di dukhan ini bainal masyriqi ing dalam antarane etan nggon metuni srengenge wal maghribi lan nggon surupi srengenge. Seluruh alam ini mulai dari timur hingga ke barat ini akan dipenuhi oleh dukhon, asap. Yamku sukang netep opo dukhon arba'ina yauman ing 40 yauman apane dinane walailatan lan bengini. Jadi dukhon ini menyelimuti alam ini selama 40 hari 40 malam. Nah, tandanya orang mukmin begini. Amal mukminu anapun utawi wong mukmin fayusibuhu moko ngenani apa dukhon ing mukmin minhu saking dukhon kahayati zukami iku koyok tingkae wong flu, orang pilek. Kalau orang mukmin ketika ada dukhon itu menyelimuti asap itu, dia bagaikan orang pilek, ya nek. Wahing lah apa. Nah, cuman begitu. Itu yang bisa membedakan begitu ketika ada asap itu. Wa amal kafiru anapun wong kafir bahwa moko utawi kafir kasakrona iku koyok kasakroni ya, karena ada al. Jadi isim ghair munsharif itu i'rab jarnya dengan fathah kecuali ada al dan dia menjadi mudhof. Kasakroni iku koyok wong mendem. Jadi kalau orang kafir ketika ada dukhan itu dia tingkahnya itu seperti orang mabuk, beda. Yakhruju kang metu apa dukhon min man khiraihi saking lobang irung lorone kafir wa udunaihi lan kuping lorone kafir wa duburihi lan duburi kafir. Asap itu keluar dari hidungnya orang kafir, telinganya orang kafir dan duburnya orang kafir. Itu sekilas tentang dukhon. Besok dukhon ini akan menyelimuti dunia mulai dari timur sampai ke barat dan bertahan selama 40 hari 40 malam. Kalau di beberapa daerah seperti kebakaran hutan kemarin di Kalimantan, terus ada beberapa pas di mana di daerah Jawa Barat itu ada pom kebakar meledak itu tol itu beberapa meter itu juga diselimuti ini dukhon ini. Tapi bukan itu, artinya itu cuma gambaran ya. Kalau dunia ini diselimuti dukhon itu
Apalagi 40 hari 40 malam. Jadi ya itu tanda kiamat yang asli. Dan bukan buatan. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir adalah tadi itu, kalau orang mukmin efek ada asap itu dia pilek. Kalau orang kafir enggak, seperti orang mabuk. Wa mad dajjal wa anapun utawi dajjal. Dajjal ini ya. Dajjal ini ya dajjal. Fa fi sahihi Muslimin moko iku tetep ing dalam sahih Imam Muslim an Hisham bin Urwah, saking Hisham bin Urwah radhiyallahu an. Qala ngendika sapa Hisham, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maf'ul bih ini ya. Rasulullah yaqulu ngendika sapa Rasul, ma baina khalqi adamah. Nah, kayak ini kalau isim ghair musharraf. Ma ora ono baina khalqi adama ing dalam antarane kedadiane Nabi Adam ila qiyamis saati tumeka maring jumenengi kiamat khalqun apa makhluk akbaru kang luweh gedhe minad dajjal sanging dajjal. Kata Nabi, tidak ada makhluk mulai dari Nabi Adam sampai kiamat ini makhluk yang lebih besar daripada dajjal. Maknahu tawi maknane akbaru minad dajjal iku akbaru luwih gedhe fitnatan apane fitnai. Jadi yang dimaksud besar itu kata Nabi adalah fitnahnya yang besar. Bahkan setiap nabi itu bertemu ya, tiap nabi, generasi nabi itu banyak bertemu dengan dajjal. Wa fi sahih Bukhari lan ing dalam kitab sahih Imam Bukhari, hadisnya Imam Bukhari Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi makanya anhuma karena kedua-duanya baik Sayyidina Umar maupun anaknya Abdullah bin Umar itu sama-sama sahabat Nabi. Makanya pakai anhuma ini. Zakaro nutur sapa Rasul ad-dukhan ad-dajjal ing dajjal. Faqala maqon dawuh sapa Rasul. Innahu sak temene dajjal. A'waruh iku wong kang wuta, a'warul aini iku wong kang wuta motone, mripate al-yumna kang tengen. Jadi dajjal itu adalah orang yang buta mata sebelah kanan. Ka'annaha koyok sak temene ainul yumna inabatun iku koyok anggur tawfiyatun kang nonjol. Jadi mata yang buta ini bukan tidak ada matanya. Dia matanya kecek KS ya, kecek selaje ya. Jadi itu matanya itu muntul seperti anggur gitu. Muntul ya, serem lah intinya. Wa fihi malan ing dalam kitab sahih Bukhari Muslim an Anas radhiyallahu an sang Anas qala dawuh sapa Anas qala Rasulullah ngendika sapa Rasul ma min nabiyyin ora ono min nabiyyin saking nabi illa angin waqat anzara. Teman-teman meten-meteni sapa nabi umat nabi al-a'wara ing wong kang picek al-kadzdzaba tur wong kang goro. Jadi selain semua nabi itu pasti mewanti-wanti kepada umatnya agar waspada kepada orang yang kecek selaje ini, buta mata sebelah kanannya karena dia itu orang yang pendusta. Ala ilingo annahu sak temeni dajjal a'waru iku wuta. Wa anna rabbakum lan sak temeni pangerane sira kabeh laisa ora ono sapa rob bi a'wara iku wong kang wuta. Jadi kalau besok ada makhluk mengaku Tuhan sedangkan dia buta, itu bukan, karena Allah itu tidak buta. Maktubun kang den tulis baina ainahi ing dalam antarane mata lurune dajjal kafirun apa tulisan kafir. Jadi selain matanya ini kecek saja ya, buta kalau Jawa campuran itu buta seloyo ya. Buta seloyo. Kecek selaje ini. Itu di antara matanya ini ada tulisan kafir. Wa fi riwayatin dalam beberapa kitab itu katanya tulisan kafirnya itu dipisah, kaf, alif, fa, ra. Wa rawalan nyriwayatake sapa Al-Baghawi, Imam Baghawi.
Imam Baghawi rahimahullah taala bisanadi kelawan sanati Imam Baghawi an Asma'ah saking Asma binti Yazid al-Ansariyah. Al-Ansariyah ini berarti orang Ansor, dia orang Madinah. Radhiyallahu anha. Annamin ya. Annamin akbari fitnatihi. Sak temene saking luwih gedene fitnah Dajjal, annau sak temene Dajjal yati ku teka sapa Dajjal al-A'rabiyyu. Al-A'rabiyah ing A'rabi, bukan Aghrabi ya. Jadi Dajjal itu datang ke orang A'rabi, pakai ain, jangan gini. Bukan Aghrabi, tapi A'rabi. A'rabi itu kalau dalam istilah dalam kitab itu bukan orang Arab. Bukan, tapi orang yang orang alasan, orang yang jauh dari pendidikan, orang yang jauh dari akses dakwah. Jauh lah, primitif lah intinya. Faikul moko ngucap sapa Dajjal. Aroaita ono toh ningali sapa sira. In ahyaita lamun nguripake sapa sira. Lamun iso nguripi sapa ingsun. In ahyaitu ya, bukan ahyaita. In ahyaitu lamun iso nguripi sapa ingsun lakah krana sira ibilaka ing unta sira. Alasta ono to ora ono sapa sira tak lamu iku weruh sapa sira anni sak temen ingsun rebuka iku pangeran sira. Kata Dajjal cerita ke orang-orang yang alasan ya intelektualnya yang rendah lah. Mungkin enggak pernah baca buku, enggak pernah baca apa. Kening kala-kala Dajjal itu. Makanya anak PMI itu harus ini ya intelektualnya harus tajam karena biar tidak mudah diakali. Dajjal itu begini. Kalau saya ini bisa menghidupi unta kamu ini, apakah kamu bisa mengakui saya ini Tuhanmu katanya. Faikulu moko ngucap sapa Arabi sini wong goblok ya. Bala iya, percaya. Faya tamassalu moko mendo-mendo. Lahu krono Arabi asyaitonu sapa setan nahwa ibilihi ing sepadane untone Arabi. Ka ahsanima kaya luweh baguse barang takun kang ana apa ibil duruan apane rupane wa a'dhamihi ya ka ahsanima wa a'dhamihi lan luweh gedene barang asnimatan apane umuri. Jadi setan itu langsung berubah bentuk menyerupai untanya Arabi yang mati ini, bahkan lebih bagus, lebih gemuk, lebih gagah lah. Wa yatir rajulu lan teka sapa Dajjal ar-rajulah ing wong lanang qad mata kang teman-teman mati sapa akhuhu dulure rajul wa matalan mati apa abuhu bapake rajul fayaqulu moko ngucap sapa Dajjal aroaita ana to ningali sapa sira in ahyaitu lamun iso nguripi sapa ingsun akhokah ing dulur sira wa baka ing lan ing bapak sira alasta ana to ora ana sapa sira tak lamu iku weruh sapa sira ane sak temen ingsun rebukah iku pangeran sira. Jadi kata Dajjal sekali waktu datang kepada orang yang saudaranya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal. Pokoknya ada yang meninggal. Dajjal itu berkata kepada Arabi itu, "Kalau saya bisa menghidupi saudaramu yang sudah mati atau bisa menghidupi ayahmu yang sudah mati, apakah kamu mau mengakui saya sebagai Tuhan?" kata Dajjal. Ya namanya orang Arabi. Faikulu moko jawab sapa Arabi bala nggih percaya. Faya tamasalu moko mendo-mendo. Lahu krono Arabi sapa syaitan nahwa akhihi wa abihi ing sepadane dulure Arabi wa abihi lan bapak Arabi. Maka setan itu langsung menyerupai saudaranya yang mati atau bapaknya yang mati. Itu Dajjal itu. Pola fitnahnya begitu. Saking seneng buat-buatnya itu begitu. Bisa menghidupi orang mati, bisa menghidupi binatang yang sudah mati, tapi pakai perantara setan tadi itu. Wanil Mughirati lan saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Mughirah bin Syu'bah ma sa'ala ahadun ma ora ono ma bukan ora ono ya ma sa'ala ora takon ahadun sapa wong siji wong takon Rasulullah SAW ing Rasulullah anid Dajjal saking Dajjal. Ma ing barang sa'altuhu kang takon sapa ingsun hu ing Rasul.
Kata Mughirah, saya kira tidak ada orang yang bertanya sedetail ini tentang Dajjal kepada Rasulullah selain saya, itu tidak ada, kata Mughirah. Wanau, artinya Mughirah ini mengklaim bahwa dirinya itu yang paling bertanya detail tentang Dajjal kepada Rasul. Wanahu saat temani Rasul, kala ngendika sapa Rasul li maring ingsun. Kata Mughirah, Nabi sudah menjelaskan ke saya tentang Dajjal. Begini, ma utawi opo ya duruka iku mbahyani apa makah ing sira. Apa? Kata Nabi, ditanya oleh Nabi Mughirah itu, apa yang paling membahayakan menurut kamu? Kultu, jawab sapa ingsun, annahum yaquluna, annahum saat temeni wong akeh yaquluna iku padha ngucap sapa wong akeh. Kata Mughirah, ya kata orang-orang banyak begini, inna ma'ahu saat temeni iku sertani Dajjal jabala khubsin, apa gunung roti, wa nahramain lan pengawan banyu. Kata siapa? Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang paling membahayakan kamu tentang Dajjal, katanya. Kata Mughirah, ya kata orang-orang itu Dajjal itu mempunyai segudang makanan dan segudang minuman. Artinya orang yang tidak mendekat kepada Dajjal tidak akan peroleh makanan. Dia bisa mengembargo ekonomi seluruh dunia. Kata Mughirah begitu. Jadi perekonomian langsung digenggam di seluruh dunia ini oleh Dajjal. Diatur semua oleh Dajjal. Yang membangkang tidak dikasih. Begitu. Besok akan terjadi begitu. Qala dawuh sapa Nabi, huwa utawi jabala khubzin ahwanu iku luwih gampang alallahi ing atase Allah min dzalika saking mengkono fitnah. Jadi kata Rasul itu kalau sekedar embargo ekonomi itu gampang. Banyak fitnah yang lebih serem daripada itu. Warawalan nyeritake sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Abi Bakarin saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abu Bakar. Abu Bakar bercerita begini, ada sana nyeritake ing kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu ad-Dajjalah. Kata Abu Bakar, Nabi bercerita kepada kita. Ad-Dajjalu utawi Dajjal, yakhruju iku metu sapa Dajjal bi ardil masyriqi kelawan bumi etan. Berarti Dajjal itu akan keluar di daerah benua Asia. Yuqalu dan ucapake laha kadue masyriq, ardi masyriq Khurasan, apa wilayah Khurasan. Ketika saya cek wilayah Khurasan itu Iran. Daerah Iran itu masuk benua Asia. Ya tabi'uhu kang manut hu ing Dajjal sapa aqwamu pira-pira kaum ka'anna wujuhahum kaya sak temene pira-pira wajah kaum al-majanuh iku tameng al-mutraqatu kang den paku. Artinya mereka itu mempunyai wajah yang serem lah ya, wajah luas ya. Mereka ini yang mengikuti Dajjal itu. Wa an Anas radhiyallahu an lan saking hadis si Anas radhiyallahu an qala dawuh sapa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadba'u manut ad-dajjalah ing Dajjal min Yahuda saking Yahudi Asbihana saking Yahudi Asbihan. Jadi yang mengikuti Dajjal itu adalah kaum Yahudi Asbihan katanya. Sapa sing manut sab'una alafin sapa 70.000 alaihim iku tetep ing atase sab'una alafin atau ya lah satu tawi sebagian kiai maknai jubah hijau, sebagian memaknai jubah bergaris. Intinya mereka juga pakai jubah gitu. Pakai jubah. Itu ring satunya Dajjal itu 70.000. Ring satunya Dajjal itu pengikut utamanya. Pengikut utamanya Dajjal itu 70.000 yang diketahui dari Yahudi Asbihan ini. Qala al-Imam Nawawi. Ngendika sapa Imam Nawawi rahimahullah taala, qala al-Qadhi. Dawuh sapa Imam Al-Qadhi Iyad,
hadhil ahadits utawi iki pira-pira hadis allati waradat kang tumeka apa hadis fi qissatid dajjal ing dalam kisah dajjal hujjatun iku tadi hujjah lil madhhabil haqqi maring madhhabi ahlil haq fi sihhati wujuhihi ing dalam benderi atau kesahihani wujudi dajjal. Jadi beberapa hadis yang diterangkan ini kata Imam Nawawi adalah menjadi hujjah bagi kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut madhab ya, pengikut madhab ahlul haq bahwa dajjal secara wujud itu ada. Beda dengan golongan yang lain. Golongan yang lain itu tidak percaya dajjal itu ada. Maksudnya mereka ketika membaca hadis itu seolah-olah oh ini dajjal secara sifat bukan fisik gitu. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa dajjal itu secara fisik ada, fisik hati wujudihi. Wa innahu lan sak temene dajjal syakhsun iku ya wong, syakhsun iku wong. Bi ainihi kelawan motone syakhs. Ibtala nyuba sapa Allah taala ibadahu ing kaulane Allah. Memang dajjal itu secara fisik ada dan dia datang hadir di muka bumi ini untuk menguji keimanan hamba-hamba Allah. Makanya jangan heran fa'aqdarahu moko nguasaake sama Allah ing dajjal ala asya'a saking ing atase pira-pira suci-suci minal maqdurati saking pira-pira barang kang den kuasaake min ihya'il mayyiti saking nguripi wong mati alladzi yaqtuluhu kang mateni sapa dajjal ing mayit. Makanya karena ini cobaan dari Allah, maka oleh Allah itu diberi kuasa. Dajjal itu bisa membunuh orang, bisa menghidupkan orang yang mati. Wa min zuhratid dunya semisal. Lan saking mertelake keindahan dunia. Wal khosobilan kesuburan, mahu serta dajjal. Dajjal itu selalu beriming-iming. Kalau ikut kepada saya ini surganya ini begini-begini. Memberi iming-iming keindahan dunia. Itu dajjal. Wajan natihi lan surgani dajjal wa narihi lan nerakani dajjal. Intinya kalau enggak manut kamu mendapat, kalau ikut saya kamu mendapat surga, kalau enggak ikut kamu dapat neraka. Tapi dajjal itu wa ijba'i kunuzil ardi lan manuti gedonge bumi. Bumi ini, alam ini oleh Allah diberi kuasa kepada dajjal ketika itu. Wa amrihi lan perintah dajjal as-samaa ing langit antum tiro ing yen to udan apa sama fatum tiro moko udan apa sama. Kalau dajjal itu memerintah langit turunlah hujan seketika turun. Wal ardo lan wa amrihi al ardo wal ardo lan perintah dajjal ing bumi in antun bita bukan in ya. Tadi itu wa amrihi as-samaa antum tiro ing yen to ngudani sapa langit apa langit fatum tira moko udan apa langit wal ardo lan ing bumi in antum bita ing yen to cukul apa bumi fatum bita moko nyukuli apa bumi. Kalau dajjal itu merintah bumi untuk mengeluarkan tanaman itu ikut. Bumi itu mengikuti perintah dajjal. Langit disuruh hujan suruh terang suruh panas. Ketika itu ya, memang oleh Allah diberi begitu. Wa taqaulan tumipa apa kullu dzalika saben-saben mengkono ihya'ul maiti bi qudratillah. Kelawan kudrate Allah. Sebenarnya dajjal bisa menghidupi orang mati, bisa memerintah langit untuk hujan, bisa memerintah bumi untuk subur dan gersang, itu atas kekuasaan Allah. Di kitab lain itu redaksinya wa masyiatihi lan kersane Allah. Kalau di kitab ini wa fitnatihi lan fitnahi dajjal. Summa yu'jizu. Kalau sudah dajjal ini sudah lama memerintah di bumi, sudah sudah lama ya memerintah di bumi, maka oleh Allah summa yu'jizu moko nuli ngapesake sapa Allah ing dajjal. Moko ngapesake ing dajjal sapa Allah taala ba'da dzalik ing dalam sausi iqdar. Jadi setelah dajjal ini selesai, jadi ini Allah itu seolah-olah buka peta ini. Mana pendukung dajjal, mana pendukung orang yang beriman komitmen kepada Allah. Buka peta ini. Setelah ketemu mana pendukung dajjal dan mana yang tidak mendukung dajjal, baru oleh Allah kekuasaannya ini dicabut oleh Allah.
Fala yaqdiru moko ora kuwasa sapa dajjal ala qatli zalikar rajuli ing atase mateni mengkono wong lanang wala wairi lan ora liyane wong lanang. Jadi jangan menghidupkan, membunuh orang pun tidak bisa dajjal karena kekuasaannya sudah dicabut oleh Allah. Wa yatululan batal apa amruhu, perintah dajjal. Perintah dajjal sudah tidak berlaku. Dajjal itu sebelumnya berkuasa untuk menurunkan hujan, menyuburkan tanah. Ketika itu sudah tidak berlaku. Dan akhir ending cerita dari dajjal wa yaqtuluhu lan mateni ing dajjal sapa Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Nah, maka di ending ceritanya dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Wa yasbutu kata Allah, wa yasbutu lan netepake sapa Allah alladzina amanu ing wong akeh amanu kang padha iman sapa Allah bil qauli sabiti kelawan kaul sabit, kaul kan tetap. Jadi oleh Allah ketika dajjal dibunuh, pengikutnya juga ikut terbunuh. Artinya ikut musnah. Maka yang ditetapkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Hadza utawi iki keterangan madhabu ahli sunnati iku madhabi ahlus sunnah wa jami'il muhaddisina lan sekabehane muhaddisin imam hadis wal fuqaha lan imam fikih khilafan lan nulayani liman maring wong angkarohu kang ingkar sapa man hu ing hadza minal khawariji. Khawarij itu tidak percaya dajjal datang secara fisik, tidak percaya. Wal jahmiyah, aliran jahmiyah tidak percaya. Wa ba'dil mu'tazilati lan sebagian aliran mu'tazilah. Jadi kalau aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini memang adil ya. Artinya dajjal itu secara sifat memang ada. Artinya kan banyak kan orang yang suka berbohong juga banyak, orang yang suka berfitnah juga banyak. Orang atau pejabat atau lembaga tertinggi negara atau lembaga internasional itu juga ada yang bersifat dajjal itu dengan mengembargo ekonomi. Negara yang tidak patuh pada PBB dia embargo ekonominya, kan ada begitu. Itu sifat dajjal begitu besok, embargo ekonomi dunia itu. Kalau yang tidak patuh pada dajjal ekonominya dilemahkan. Persislah dengan PBB itu. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah percaya sifat ini ada. Cuman dajjal secara fisik itu akan datang beneran besok. Yang diceritakan dalam hadis itu annahu syahsun. Dia itu juga orang, ya manusia yang buta buta seloyo tadi itu, buta selajik, kecek selajik itu. Nah, maka itu yang menjadi hujjah bahwa dajjal itu akan datang beneran, secara fisik ada, secara sifat mungkin sekarang sudah berkeliaran. Semoga bermanfaat tentang amaratus sa'ah ini, bermanfaat bagi kita dan meneguhkan keimanan kita terhadap Allah, terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.